teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Putri M dari kelas M222. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa soal dan menjawabnya terkait apa itu pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Jadi dalam video kali ini dibuat untuk sebagai pemenuhan UTS dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama itu perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Jadi, evaluasi ini merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur itu lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai bersifat kualitatif. Terus yang kedua ada penilaian atau assessment. Jadi penilaian ini penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Sedangkan pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada peserta didik. Terus yang terakhir itu adalah tes. Tes itu cara atau metode untuk menemukan kemampuan peserta didik dengan menyelesaikan tugas tertentu. Adapun contohnya, jadi contohnya itu dalam bentuk tabel, tapi di sini saya akan menjabarkan dalam bentuk tulisan. Nah, nanti ada gambarnya di sini. Terus contohnya itu, misal dalam bentuk tabel terdapat peserta, skor, nilai, dan keputusan. Nah, di sini nama pesertanya bernama Tasya dan skornya itu mendapat 85 dengan nilai B+. Terus keputusannya ialah lulus, aman, dan baik. Jadi keterangannya itu skor itu menyampaikan hasil kegiatan pengukuran. Terus sedangkan kategori A, B atau B+ itu adalah hasil kegiatan penilaian. Terus klasifikasi lulusnya seperti lulus, lulus baik, dan lulus sangat baik itu merupakan hasil evaluasi. Selanjutnya, nomor kedua ialah prinsip-prinsip dasar evaluasi. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahu apa saja prinsip-prinsip dasar evaluasi. Yang pertama adalah kontinu, kooperatif, komprehensif, adil dan objektif, dan yang terakhir adalah praktis. Nah, apa itu kontinu? Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Terus yang kedua ada kooperatif. Kooperatif itu dalam kegiatan evaluasi semua pelaku dalam pembelajaran itu bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, terus kepala sekolah termasuk peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah komprehensif, di mana guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Terus yang keempat itu adil dan objektif. Jadi prinsip evaluasi ini harus adil dan objektif, yang dimana dalam melaksanakan evaluasi guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih terhadap sesama murid. Dan yang terakhir itu adalah praktis. Prinsip yang terakhir itu adalah praktis, di mana mengandung arti mudah dipahami dan digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakannya alat tersebut. Selanjutnya, apa sih itu jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran? Jadi jenis-jenisnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama evaluasi sumatif, terus evaluasi formatif, yang ketiga evaluasi penempatan, dan yang terakhir evaluasi diagnostik. Evaluasi formatif itu merupakan evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Terus evaluasi
sumatif ini yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan untuk 1 semester. Dan yang ketiga adalah evaluasi penempatan. Jadi evaluasi penempatan ini ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah evaluasi diagnostik. Jadi evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang ditujukan guna untuk membantu guru memecahkan kesulitan belajar yang dialami kepada peserta didik tertentu. Nah, setelah jenis-jenisnya, apa sih perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif? Jadi, evaluasi diagnostik itu biasanya untuk mengetahui kondisi awal siswa. Jadi, biasanya berupa tes singkat yang diberikan di awal dan atau di akhir, khusus yang memungkinkan untuk guru. Sedangkan evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi jenis evaluasi wajib dilaksanakan oleh guru bidang studi setelah selesai mengajarkan satu unit pengajaran tertentu. Sedangkan evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Jadi jenis evaluasi ini dilaksanakan setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan selama 1 semester. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, pasti kalian bertanya-tanya seperti apa sih tujuan evaluasi itu? Jadi tujuan evaluasi ini untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Terus sasaran evaluasi itu apa sih? Jadi sasaran evaluasi dalam pembelajaran ini adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama tujuan pembelajaran, terus unsur dinamisnya seperti apa, dan yang ketiga pelaksanaan pembelajarannya dan kurikulum. Jadi perlu saya terangkan, tujuan pembelajaran itu mencapai 3 aspek. Yang pertama kompetensi, terus yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh peserta didik. Terus unsur dinamisnya apa? Itu meliputi seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan sumber belajar yang disebut unsur dinamis dalam pembelajaran, karena setiap perubahan itu yang terjadi pada salah satu sumber belajar akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga itu pelaksanaan pembelajarannya dapat diartikan sebagai interaksi antara sumber belajar dengan siswa. Yang terakhir adalah kurikulum. Kurikulum ini dalam hal ini dipandang sebagai rencana tertulis antar seperti seperangkat komponen pembelajaran yang diuraikan secara tertulis pada buku secara sistematis. Oke, selanjutnya bagaimana sih fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa? Jadi di sini saya menuliskan beberapa jawaban terkait fungsi evaluasi pembelajaran dari beberapa pandangan. Yang pertama secara psikologis. Jadi secara psikologis itu fungsi evaluasi pembelajaran bagi peserta didik itu peserta didik harus mengetahui prestasi belajarnya. Akhirnya
ia merasakan kepuasan dan ketenangan terhadap bagaimana hasil belajarnya dia selama sekolah. Dan yang kedua itu secara sosiologi. Jadi secara sosiologi itu bagi peserta didik itu sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Jadi peserta didik itu mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Selanjutnya, fungsi evaluasi secara didaktis metodis bagi pendidik. Jadi, evaluasi ini berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu. Misalnya sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Dan yang keempat itu fungsi evaluasi sebagai peserta didik dapat mengetahui kedudukannya di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang. Nah, yang kelima itu fungsi bagi peserta didik itu untuk mengetahui bagaimana taraf kesiapannya peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Dan yang keenam itu fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan tingkat atau kelas. Dan yang terakhir itu fungsi evaluasi secara administrasi bagi peserta didik dan guru. Jadi secara administratif ini evaluasi itu berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pimpinan kepala sekolah, guru atau instruktur termasuk peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan fungsinya harus memenuhi beberapa kebutuhan. Yang pertama, psikologik, yaitu untuk kerangka acuan melangkah menuju tujuan pendidikan. Yang kedua adalah didaktik, untuk motivasi belajar kepada peserta didik, memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran, metode pengajaran, dan bimbingan khusus kepada peserta didik. Yang ketiga itu administratif, untuk pengisian buku rapor, menentukan indeks prestasi, pengisian STTB, dan tentang ketentuan kenaikan kelas. Oke, next selanjutnya bagaimana prosedur dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran. Jadi yang dapat saya jabarkan, yang pertama itu menyusun kisi-kisi dan uji coba, dan yang kedua itu pengumpulan data, yang ketiga mengolah data, dan yang keempat menafsirkan data, dan yang terakhir itu menyusun laporan. Jadi contohnya itu dalam menyusun kisi-kisi, misalnya untuk mengukur kemampuan matematika siswa di sekolah dasar, ada soal kisi-kisi, ada level kognitifnya serta indikator soalnya. Jadi dalam soal itu memuat tentang apa yang akan dibahas oleh peserta didik. Dan yang kedua itu uji coba. Uji cobanya itu sebelum mengimplementasikan evaluasi secara penuh, kita harus memastikan keefektifan instrumen evaluasi. Jadi sebelum melaksanakannya, mengumpulkan data, kita harus menguji coba dahulu. Dan yang kedua itu, prosedur yang kedua itu adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu memberikan tes kepada siswa tentang kemampuan mendalam yang telah diuji. Dan yang ketiga adalah mengolah data. Jadi dalam mengolah data itu, data yang dikumpulkan diolah menjadi seperti
skor atau nilai. Misalnya saya hasil belajar Tasya mendapatkan 80 dan rata-rata nilainya rata-rata ujiannya mendapat skor 60. Jadi totalnya dia bisa mendapat predikat B seperti itu. Dan selanjutnya yang prosedur keempat itu menafsirkan data. Jadi dalam menafsirkan data itu hasil tes dianalisis untuk memahami pola atau kinerjanya siswa. Dan yang terakhir itu menyusun laporan. Jadi dalam menyusun laporan itu mencakup ringkasan temuan, interpretasi data, dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Nah, yang terakhir, apa itu tes dan non-tes beserta contohnya. Jadi, tes ini merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas di dalamnya ada pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Jadi contohnya itu seperti tes tulis yang bentuk soalnya ada pilihan ganda atau esai. Jadi sedangkan non-tes itu merupakan penilaian peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik menggunakan alat tulis seperti tes tadi. Contohnya tes observasi yang biasanya dilakukan oleh pendidik. Jadi sebagai pendidik itu dalam tes observasi pendidik itu mengamati bagaimana perkembangan siswa dan sejauh mana. Dan adapun selanjutnya non tes itu seperti wawancara. Jadi wawancara ini kita antara pendidik dan peserta didik berhadapan langsung tatap muka seperti tanya jawab secara lisan. Seperti itu. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya terkait bagaimana prinsip pengertian tes, non tes, dan prosedur-prosedur lainnya. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.